Dan selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, mari kita dengarkan bersama materi arahan dari Pemprov dalam meningkatkan pengelolaan informasi dan keterbukaan informasi publik PPID Kabupaten terkait pengaduan barang jasa pemerintah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Masyuri STMM selaku Subkoordinator Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik Peranata Hubungan Masyarakat dan juga ahli muda. Mungkin supaya lebih santai sembari untuk Bapak Masyuri mempersiapkan diri bisa untuk menikmati kudapan yang telah disediakan oleh teman-teman dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Susilo selaku Asisten Pemerintahan yang oleh Bapak Sekda. Yang saya hormati Bapak Widiarto Priyatno SSTP MM selaku Kepala Dinas Kominfo. Yang saya hormati Bapak Sigit Kurniawan Kabak Pengadaan selaku narasumber bagian pengadaan. Mari kita panjang bersyukur Allah SWT karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sehat walafiat. Tadi sudah disampaikan pengarah dari Bapak Asisten dan Bapak Dinas terkait pentingnya keterbukaan informasi publik baik publik. Ini tadi yang ada di sini dari pengelola PPID, BUMD sama dari kecamatan ya, lengkap ya berarti ya. Nanti juga akan saya singgung sedikit terkait dengan slip desa ya, karena penting sekali karena hampir 70% sengketa informasi masuk provinsi bersumber dari dana desa ya. Jadi ini perlu pentingnya edukasi terkait slip desa ya. Baik semuanya, seperti kita bersama bahwa setiap tahun badan publik wajib menyusun dan perbarui DIP. Ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Karena ini penting sekali. Ini saya perlu aja, mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada yang baru dengar. Jadi di dalam DIP itu ada baca, ada informasi berkala, serta merta setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Informasi berkala contohnya apa? Seperti LHKPN, setiap saat itu seperti agenda pimpinan. Yang dikecualikan itu adalah yang ada dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 17 huruf A sampai dengan J. Itu semuanya dikecualikan. Jadi untuk mengakses informasi publik harus dilakukan uji konsekuensi. Kapan uji itu dilaksanakan? Pada saat ada sebelum permohonan, pada saat ada permohonan, pada saat sidang sengketa informasi. Jadi pada saat sidang pun kita boleh melaksanakan uji konsekuensi. Ini hanya sebenarnya pengantar aja. Karena pada pagi hari ini tadi temanya terkait pengadaan dan terkait dengan keberatan. Ini penting sekali karena saya sampaikan bahwa untuk Monet kemarin Purworejo dapat predikat apa nih? Yang uji berdasarkan oleh KI Provinsi. Cukup atau menuju atau informatif mungkin? Tadi sekilas katanya masih cukup ya. Harapan kami nanti 2022 ini bisa meningkat lah, paling enggak menuju informatif, bahkan informatif ya. Nah, makanya nanti kita baru-baru lah kita toto nanti supaya informatif gitu. Karena untuk tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah sudah meraih juara 1 sudah 4 tahun Pak. Ini harus kita ikuti dengan 35 kota. Jadi nanti kalau kita disampling dari provinsi lain itu sudah informatif semua itu kan. Karena di sini sudah bagus sudah harapan kami ya. Baik Bapak Ibu, langsung Mas paparannya. Oke. Jadi kalau saya baca pengertian sudah pada paham ya, pengadaan barang itu apa toh? Jadi kegiatan untuk melakukan barang jasa oleh kementerian lembaga pada suatu perangkat daerah untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Jadi dalam pengadaan ini bisa ada pekerjaan konstruksi, ada pengerjaan pengadaan barang, ada pengerjaan swakelola, bahkan ada yang penunjukan langsung. Jadi ada bermacam-macam.
Perlu Bapak ketahui bahwa pengadaan untuk yang nilai besar mungkin sudah paham ada di bagian pengadaan di LPSC. Jadi di dinas lingkupnya yang PL aja Pak. Saya Pak Kabak bahwa PL masih di tangan dinas, tapi depan mau ditarik ke bagian pengadaan ya. Oke, tadi di info Pak Kabak katanya ke depan mau ditarik ke bagian pengadaan semua, ini bagus nih supaya nambah bikin poin katanya nih. Oke, nanti bisa nambah orang nanti. Oke. Jadi saya kira kalau terkait pengadaan mungkin di Perki 1 2021 mungkin sudah paham ya, khususnya sudah nangani pengadaan. Tapi kalau pengelola PWJ ini yang masih perlu kita pahamkan Pak, karena perlu sinkronisasi antara pengadaan yang ada di Perki dengan pengadaan yang diproses sesungguhnya. Nah, ini perlu pemahaman bersama. Ya. Karena dalam Perki 1 ini pengadaan masuk kategori informasi berkala. Kalau dalam Perki sebelumnya itu masuk kategori informasi setiap saat, okay. Jadi wajib hukumnya untuk diupload dalam website, okay. Walaupun ada hal-hal tertentu yang harus kita kecualikan. Okay. Lanjut Mas. Okay. Ini latar belakang dari perlunya ini adalah masih banyak badan publik yang menganggap informasi pengadaan dan jasa itu dikecualikan atau tidak didapat oleh publik. Okay. Jadi ada menganggap bahwa pengadaan itu dikecualikan, ya, ada sebagian. Ya. Kemudian masyarakat kesulitan untuk memantau proyek pemerintah karena akses terhadap informasi pengadaan jasa tidak dapat diberikan. Ya. Ini perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua proses pengadaan itu dikecualikan. Memang ada masih beberapa hal yang memang tidak diberikan publik, tapi itu ada batasan waktunya. Ya. Ketika ditetapkan sebagai pemenang itu sudah bisa di-upload di website. Nanti dibantu Pak Kabak pengamat ahlinya juga menjelaskan nanti potret di Pojo seperti apa. Ini misalnya siapa saja. Di dalam Perki 1 2021 pengadaan bensin masuk kategori informasi berkala. Ini dalam Perki ini nanti ada 3 tahapan. Pertama adalah tahap perencanaan. Okay. Perencanaan untuk terkait yang lelang-lelang itu pasti sudah diupload di awal tahun bahkan praduga kali. Jadi untuk paket-paket yang menduli anggaran, saya kira untuk produksi kapital hampir sama mungkin ya. Seperti cleaning service, asuransi, makan minum rumah sakit, itu kan tidak boleh dilelang pada saat Januari, itu harus menduli anggaran karena nanti makannya bagaimana pasien itu kan. Jadi cleaning service, satpam, asuransi, internet layanan itu harus kontrak per 1 Januari. Artinya prosesnya harus dilaksanakan pada bulan Desember menduli anggaran. Jadi pas saatnya itu tidak ada layanan yang putus. Nah, ini perlu Bapak ketahui bahwa tidak boleh adanya pelayanan yang terhenti. Jadi terkait dengan RUP pasti sudah paham semua karena saya yakin yang duduk di sini, hadir di sini sudah ahli-ahlinya semua ya. Artinya mungkin operator PPID atau mungkin sudah sering tanya-tanya terkait dengan pengadaan. Ini saya hanya selas-selas saja. Di dalam tahap pemilihan itu apa saja isinya? Ini ada poin 1 sampai dengan 23 ya. Ada KAK, ini saya kira sudah tahu semua KAK siapa, ada maksud tujuan, latar belakang, tujuannya apa. Ada HPS ya. Jadi HPS ini untuk pekerjaan yang non e-katalog. Jadi yang pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, konsultan, entah itu perencanaan atau pengawasan ini pasti ada HPS-nya. Tetapi untuk pekerjaan yang e-tracing bisa e-katalog nasional, e-katalog lokal tidak perlu adanya HPS. Jadi kita dimudahkan karena itu. Oke. Kemudian ada spek teknis, akhirnya ini terkait dengan barang. Ada rancangan kontrak, lah ini dipakai ketika mau mengupload ke dalam aplikasi, ini digunakan. Tapi juga disiapkan juga yang manual juga, ini ada 2% penyajian. Ya. Jadi ini ada BP, ada jadwal, gambaran, ada desain gambaran. Masukan saya untuk Bapak Ibu terkait persiapan dokumen yang digunakan untuk monet, diusahakan yang lengkap adalah kerjaan konstruksi. Ya.
Kenapa? Karena perusahaan konstruksi pasti ada KK-nya, HPS-nya, spek teknisnya, ada gambarnya, gitu. Terkait dengan kelengkapan dokumen. Jadi kalau Bapak Ibu menyiapkan yang hanya katalog, pasti nanti ada hal-hal yang kurang di sini. Jadi di dalam terki ini dia kombinasi gabungan. Ada yang e-katalog, ada yang konstruksi, ada yang prakola, mungkin macam-macam gitu. Jadi saran saya untuk dokumen yang ditampilkan dalam Monef nanti, ketika dimonef oleh KM provinsi, usahakan yang pakai kerja yang ada konstruksinya. Mungkin nanti sampingnya yang rumahnya gede Pak, bina marga, kesehatan kan gede itu. Itu bisa mewakili, ya, karena tema nanti masih seputar dengan pemulihan pandemi. Ya, jadi perlu tahu bahwa Monef terbuka dua-dua nanti masih terkait dengan seputar pemulihan pandemi, ya. Serta sudah berlaku terki satu ini karena ini diterbitkan akhir 2021 kemarin, sehingga dalam Monef nanti sudah mengacu pada aturan terki ini. Jadi ini sudah benar pada saya pelaksanaan sosialisasi karena dalam rangka persiapan dalam Monef nanti. Okay. Jadi ini ada poin 1 sampai dengan 23 nanti bisa dibaca. Kemudian tahap pelaksanaan, okay. Jadi tadi tahap perencanaan, sekarang pelaksanaan. Ada poin 1 sampai 15. Ada dokumen kontrak, ada ringkasan kontrak, SPMK, surat jaminan pelaksanaan, dan ini juga terkait dengan pekerjaan konstruksi yang ada pelaksanaannya. Surat jaminan uang muka juga sama, jaminan pemeliharaan sampai dengan pekerjaan. Setelah serah terima 1 biasanya ada jaminan pemeliharaan yang diberikan dari kontraktor pelaksana ke pemilik pekerjaan. Dan surat tagihan terkait dengan pencairan, surat pesanan, ini adalah e-katalog yang P8 adalah e-katalog. Kemudian surat tentang membayar, ini adalah bagian bendara nanti ya. Jadi ini perlu kolaborasi memang. Dalam terki baru ini perlu kolaborasi yang sangat erat antara dalam ranah perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pencairan. Okay. Tanpa adanya kerjasama, Bapak Ibu terjamin kesulitan memenuhi dokumen ini. Okay. Jadi kalau yang terki terdahulu hanya disiapkan oleh cukup dengan di ranah perencanaan, untuk terki baru ini harus terjalin kolaborasi. Karena sangat detail sekali yang diminta, mulai dari perencanaan RUP, termasuk sirup nanti diupload, termasuk pemilihan, tahap pelaksanaan juga. Ya. Jadi kalau sudah serah terima pemeriksaan pekerjaan, laporan penyelesaian sudah tahap pelaksanaan pekerjaan, bahkan sudah mengarah ke selesai. Ya. Jadi serah terima ini kan ada serah terima 1, serah terima 2, ini sudah ranahnya pelaksanaan, jadi harus ada komunikasi yang baik antara operator PPIB, tahap perencanaan RUP, pemilihan pokja pengadaan atau pejabat pengada sampai dengan bendara-bendara terlibat dengan pembayaran dan serah terima. Ya, juga pejabat terima hasil kalau masih ada, sekarang sudah tidak ada Pak ya. Bagi baru sudah tidak ada pejabat terima hasil atau panitia terima karena ditarik PPK semua. Ya, dalam Perpres baru sudah tidak ada. Karena langsung diambil alih oleh PPK semua, jadi tanggung jawab PPK besar Pak ya, semuanya ditarik ke ranah PPK. Oke. Kemudian hak dan kewajiban badan publik. Oke. Jadi badan publik berhak menolak memberikan informasi publik berdasarkan undang-undang. Undang mana? Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Juga dapat menolak memberikan informasi publik sesuai dalam amanat dalam Perki 1 2021 tentang informasi publik. Kemudian memilih suatu ruang publik dan badan publik lain dengan mengenai gambar kedinasan. Dan baru ini kita bisa berbagi pakai data, jadi tidak boleh adanya oh ini dokumen saya, ini barang milik saya, karena kita dipakai bersama. Jadi apalagi antar dinas, jangan ada istilahnya ego sektoral. Bahwa ini saya punya, ini harus saya yang berhak mengeluarkan, nggak boleh. Karena dalam Monef nanti pasti Kominfo tidak akan bisa kerja sendirian. Pasti nanti akan kelihatan di mana yang kolaborasi dan kerjanya bagus dalam Monef nanti. Karena dalam PPIB, dalam Monef tidak bisa dikerjakan secara instan.
dengan cepat karena ini mengenai proses. Jadi prosesnya harus dipersiapkan dengan jauh-jauh hari, gitu. Termasuk punya website, gitu. Tolong untuk Pemkab Purworejo pengelola websitenya tolong dibenahi dari sekarang, tolong diupdate, gitu. Karena KI provinsi sudah menilai website tersebut, termasuk update informasi berkala, gitu. Update pengadaan barang jasa, tolong sudah mulai disiapkan sekarang, gitu. Bisa yang sedang berjalan sekarang atau mungkin yang selesai tahun kemarin. Kalau terkait dengan yang serah terima atau dengan jaminan-jaminan bisa diupload yang berjalan tahun kemarin. Kalau hanya sebatas kontrak bisa berjalan tahun ini yang diupload karena kan tahun ini sudah ada kontrak, tapi mungkin sudah ada selesai, tapi ini banyak belum selesai kalau itu. Jadi terkait yang diupload untuk serah terima atau jaminan pemeliharaan itu mungkin yang pekerjaan 2021. Karena kerjaan yang 2022 pasti sekarang sedang berjalan. Mungkin ada satu sudah selesai, tapi saya yakin masih sedang proses berjalan sehingga pasti belum ada kita serah terima atau mungkin jaminan pemeliharaan atau jaminan yang lainnya. Oke. Lanjut Mas. Oke. Perlu diketahui bahwa dalam Perkim baru ini ada 2 tambahan SOP, standar layanan informasi, okay. Yang semula dalam Perkim terdahulu hanya 5 SOP, dalam Perkim baru ini ada 7 SOP, ada 2 tambahan, okay. SOP pengumuman dan SOP maklumat, okay. Jadi perlu diketahui bahwa dalam bekerja di samping kita memahami undang-undang, perkis, perda, kita juga harus paham terhadap SOP yang ada dan kita praktekkan. Karena apa? Pemohon informasi sangat memahami aturan ini. Jadi kalau kita tidak paham, kita pasti akan menjadi di sisi mereka. Ya. Lanjut Mas. Nah, siapa tahu yang minta informasi bisa perseorangan, bisa kelompok masyarakat, bisa LSM, bisa organisasi masyarakat, atau bahkan badan publik. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ketika ada yang minta informasi. Okay. Kalau dia perseorangan minta KTP-nya, maksud tujuannya harus jelas, dipergunakan untuk apa. Kalau tidak jelas dan tidak mau menyebutkan identitas Bapak Ibu wajib menolaknya. Jadi saya tidak mengajari untuk menolak, tetapi itu hak Bapak Ibu untuk meminta kelengkapan dari permohonan tadi. Okay. Jadi silakan tolak ketika tidak memenuhi kaidah-kaidah tadi. Maksud tujuannya apa, alamatnya jelas, KTP-nya diberikan, untuk apa, itu penting. Kemudian yang kelompok masyarakat, dia harus punya ADART. Ketika dia tidak menyampaikan ADART, Bapak Ibu bisa menolaknya. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi korban pemerasan, karena sudah ada beberapa kasus dari daerah lain, mungkin di Purworejo nggak ada Pak ya, mudah-mudahan ya. Jadi ini berawal dari ketidakpahaman terhadap aturan yang ada. Jadi menjadi objek perasaan. Ini sudah banyak terjadi. Kemudian terkait dengan waktu permohonan. Jadi dalam PPID pelaksana ditetapkan bahwa 10 hari. 10 hari semua permohonan harus dipenuhi sepanjang tidak dikecualikan dan dikuasai, dan tidak melanggar undang-undang. Nah, tapi ketika 10 hari kok masih belum siap, silahkan diberitahu tertulis bagi pemohon bahwa informasi yang Bapak minta sedang kita persiapkan sehingga kita bertahan 7 hari dalam aturan ini, kita boleh nambah waktu 10 hari kerja, bukan hari kalender. Jadi 10 hari bisa jawab, kemudian tambah 7 hari. Kadang ini baru yang terjadi. Jadi kita dalam PPID itu sering menerima keberatan dari PPID pelaksana. Karena apa? Kadang yang diminta informasi itu 3 item, tapi yang sudah ada 2. Ya 2 ini berikan 2 aja. Kalau ini tidak sudah diberikan, waktu terus berjalan 10 hari plus 7, dia pasti akan mengajukan keberatan. Nanti Kominfo lagi yang mengatasi. Tolong ini diselesaikan di tingkat PPID pelaksana kalau bisa, biar tugas Kominfo agak ringan.
Kalau hari sudah dibayar Bapak Ibu di tingkat PBD pelaksana, nanti Bapak Ibu tinggal mengkoordinasi saja. Okay. Kalau Bapak Ibu lalai atau telat menjawab, pasti akan lari ke PBD semua. Okay. Pasti akan ketemu dengan Kominfo. Okay. Karena tahapannya berjelas. 10 hari tambah 7 hari pasti tidak ditangani, akan segera naik. Okay. Karena apa? Sekarang yang minta itu pintar-pintar Bapak Ibu. Dia itu baca undang-undang, baca perki. Okay. Jadi saking pinternya, semua OPD, semua dinas, semua kabupaten diminta informasinya. Itu ada di jajaran jajaran. Okay. Jadi lanjut Mas. Jika misalnya tidak lengkap 3 hari. Nah, dalam perki baru ini, ketika pemohon tidak melengkapi persyaratan selama 3 hari, sebenarnya terbitnya ini menguntungkan kita badan publik. Dia harus mergori lagi, tidak seperti pergi terdahulu. Kalau pergi terdahulu, hari ini ngirim berkas kurang, dia 2-3 minggu lagi masih bisa kita terima. Tapi dalam pergi baru ini sudah jelas, ketika 3 hari tidak bisa melengkapi kekurangannya, dia harus mengajukan baru lagi. Okay. Sampaikan aja ini Pak, persoalan seperti ini. Okay. Jadi tidak usah takut. Jadi biar kita tidak dikerjai sama pemohon informasi. Okay. Kemudian mekanisme keberatan, okay. Ada 7. Okay. Penolakan berdasarkan alasan pengecualian, okay. Bisa kan berkala, permintaan badan publik tidak dengan mestinya dikabulkan tentang informasi. Ya. Ada poin A sampai dengan 7 nih, mekanisme keberatan. Okay. Jadi antara pemohon dengan BPID. Pengenaan biaya yang tidak wajar. Okay. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa kita sebagai badan publik dapat meminta biaya pengganaan, ya, tapi yang wajar. Ya. Nah, ini juga bisa salah satu cara kita untuk menguji bahwa dia itu benar nggak ya minta informasi itu. Misalnya gini, dia minta informasi laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2010 sampai 2020 misalnya ya. Siapkan saja bahwa jumlahnya ada 10 kardus. Jadi kalau di fotokopi sampai 5 juta, tapi jangan dibawa. Jadi monggo Bapak Ibu kalau yang ada minta tunjukkan aja, boleh kita minta. Kalau dia hanya bermain, pasti akan mundur. Jangan sampai dari fotokopikan. Ya, kita uang dari mana? Pernah ada kejadian di suatu dinas difotokopikan, ditagikan, dia nggak mau bayar. Nah terus kita uangnya dari mana? Jadi ini perlu paham bahwa silakan mengadakan minta dan dengan biaya wajar. Okay. Jadi juga sebagai sarana untuk mengetes keseriusan mereka. Ini benar-benar minta atau hanya mau ngerjain kita. Okay. Nggak apa-apa, tunjukkan saja. Tapi satu jangan dibawa karena itu juga dokumen kita yang kita pasti nanti akan diaudit, diperiksa. Okay. Jangan sampai hilang. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah tidak dapat dipenuhi dalam PPID pelaksana, pasti dia akan mengajukan keberatan di tingkat PPID. Kalau dulu namanya PPID utama, sekarang tidak ada lagi istilah PPID utama, yang ada adalah PPID. Okay. Jadi dalam PPID baru, PPID 1/2021 ini PPID utama sudah dihilangkan, sekarang menjadi PPID. Pasti akan ketemu dengan dinas Kominfo. Okay. Ini adalah selama 30 hari. Okay. Kita di provinsi jujur saja sering juga memediasi hal seperti ini. Jadi di tingkat PPID masa lambat tidak menjawab, entah itu kakean gawean atau memang atau terlupakan sehingga dia ngajukan keberatan. Pasti akan kita panggil, kita temukan antara pemohon dan yang punya informasi. Okay. Kita mediasi lah sebelum masuk dalam ranah sengketa. Kalau kita damaikan dan kita jawab dia tidak puas, pilihannya ada satu, pasti akan masuk ke sengketa informasi. Okay. Nanti pasti akan datang ke Semarang. Okay. Kemudian terkait dengan sengketa informasi, tidak puas terhadap tanggapan atas jawaban keberatan, jadi tidak puas. Jadi sengketa itu bisa jadi tidak puas, bisa jadi tidak mendapat tanggapan. Okay. Ada 2 hal. Bisa sudah kita jawab, tapi jawaban kita tidak memuaskan, atau memang tidak dijawab. Pasti akan masuk ke ranah sengketa informasi. Okay. Jadi lanjut. Nah, tadi sudah disinggung terkait bantuan kedinasan, okay. Istilahnya dipakai data, okay. Jadi dalam menit nanti tolong
Dinas Kominfo dibantu ya, karena nggak bisa kerja sendirian. Karena terkait dengan tema nanti masih terkait pemilihan pandemi, pasti butuh dukungan dari dinas-dinas terkait, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, bencana, ya, rumah sakit, masih seputar itu. Ya. Jadi bisa minta tertulis secara resmi, bisa dengan mengakses total satu data Indonesia, ya. Bisa minta langsung, bisa dengan pakai aplikasi satu data Indonesia, ya, dalam tertib diatur. Jadi bisa minta langsung, bisa minta melalui total satu data Indonesia. Ya. Kemudian tadi disampaikan pesanannya ada dari kecamatan, ya. Ini komplit baru ya, kecamatan ya. Oke, ini saya sudah mau sampaikan pesan bahwa hampir tersampaikan di muka, hampir 70% sengketa informasi itu berasal dari kabupaten kota. Oke. Hampir yang dimasalahkan adalah terkait penggunaan dana desa. Oke. Saya minta tolong mungkin dari camat, mungkin bisa sama dengan Bapaknades atau mungkin dengan Kominfo melakukan edukasi, ya. Edukasi terkait dengan penggunaan dana desa. Karena sudah ada beberapa kasus bahkan masuk ke pengadilan, bahkan ada 1-2 kepala desa sudah masuk penjara. Oke. Sebenarnya ini masalahnya kompleks sekali kalau di daerah itu, bisa sepele sekali. Berawal dari salah satunya rivalitas dari Pilkades. Ya. Jadi Pilkades itu nggak selesai. Akhirnya apa? Kinerja yang jadi selalu disorot, belalah yang jadi ini agak sembrono, udah pasti akan masuk. Sama juga memang ada yang teledor memang, dia tidak paham terkait Undang-Undang 14 tentang slip desa sehingga tidak tepat dalam penggunaan dana desa. Oke. Jadi dalam PPI desa, kepala desa adalah atasan PPID, kemudian sekretaris desa adalah ketua PPID-nya. Ya. Saya kira kalau di desa sangat sederhana sekali. Jadi mungkin kalau sekarang nggak ada istilah gaptek ya. Jadi sekarang itu saya yakin di semua desa sudah ada website, ya, karena sekarang laporan-laporan sudah pakai aplikasi semua. Jadi artinya tidak ada alasan di pemerintahan desa itu sudah nggak ada, paling tidak ada internet, tidak ada komputer. Saya kira sudah nggak ada lagi ya sekarang ini. Jadi atau minimal mungkin papan pengumuman, ya. Jadi ada papan resmi bahwa tahun ini mendapat dana desa sudah sekian, digunakan untuk ini sekian. Nah, sebenarnya masalah desa perlu penjelasan seperti itu. Ya, apalagi sekarang dalam penggunaan dana desa sudah majemuk ya, bisa untuk macam-macam, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu awalnya kan hanya untuk infrastruktur dan apa, sekarang lebih fleksibel lagi, bahkan juga untuk sebagian untuk BLT juga. Ya. Kemudian perlu Bapak Ibu tahu bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah akan melek sekali akan informasi. Gitu. Ini tercermin dari penggunaan internet. Gitu. Populasi penduduk 274, yang menggunakan internet 2 juta. Gitu. Medsosnya 100 juta. Gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Sekarang kita dituntut harus melek informasi, tidak boleh gaptek. Ini terbukti dari hasil data dari pengguna internet di Indonesia, ya. Apalagi sekarang menyebarkan informasi luar biasa, sangat cepat sekali, ya. Seperti contoh seperti ini yang digambar lanjut, Mas. Nah, ini adalah contoh dari respon cepat dari sebuah informasi, ya. Jadi terkait ada kerusakan jalan, terus seperti apa, gitu, ya. Jadi sekarang harus kita semua harus melek terhadap informasi. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa Kominfo perlu didukung oleh SKP terkait dengan Moneh nanti. Ya. Harapan saya dalam Moneh nanti, kalau capaian tahun kemarin masih cukup informatif, mungkin nanti ditingkatkan, ya, bisa menuju atau bahkan informatif. Ya. Kalau terkait DIK DP kemarin nggak perlu saya singgung lagi, ya. Saya kira sudah bagus, ya. Jadi untuk DIK DP saya kira sudah jelas. Mungkin nanti juga akan disampaikan dari Bapak Pengadaan terkait dengan
detail potret pengadaan barang jasa di Pemkab Purworejo. Dan juga Mas sudah diskusikan dengan saya terkait dengan pengadaan ini, terkait dengan simbolnya dengan Perki 1 2021. Demikian sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.